Ini yang di tengah bolong nih. Nyari senderan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa kembali bermuwajahah, bisa kembali bermusyafahah dalam rangka ihya'ul iman, menghidupkan kembali iman setelah melewati 1 bulan karantina pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, zikir kita, bacaan Al-Qur'an kita, puasa kita, ibadah kita, semua menjadi pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Minahus Tsaniyah karya daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, syarah daripada Al-Wasiat Imam Al-Matbuli. Cuman kajian ini mungkin hanya 45 menit ya, karena ada aksi Palestina nanti jam 6. Baik, kita niatkan i'tikaf di dalam hati sampai pada waktu syuruk. Mudah-mudahan duduk kita walaupun ketiduran ataupun menyimak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh, yang diberkahi dan diridhoi dan dihadirkan oleh para aulia illah, dihadirkan oleh para malaikah minas sama'i wal ard. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada lanjutan tentang pembahasan bahwa para ulama amilin, terutama dari kaum sufi muhakkik, dalam definisi disiplin ilmu tasawuf akhlaki, bahwa di antara jejak-jejak para aulia illah, kekasih Allah yang ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kuat di dalam makom asbab, kokoh di dalam makom asbab, yakni di dalam menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan makom asbab. Ketentuan ini berlaku bagi para muridin mubtadiin, orang yang benar-benar ingin memiliki keinginan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kudu bagi orang tersebut tetap kokoh di makom asbab. Perlu kita ulik kembali bahwa di dalam definisi yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketika kita berbenturan dengan iradahnya Allah, keinginannya Allah, af'alnya Allah, ketentuan Allah, maka terdapat 2 makom. Yang pertama disebut makom asbab, yang kedua disebut makom tajrid. Asbab dan tajrid. Maka di dalam memahami perkara-perkara yang bersifat gaib seperti rezeki, itu tidak bisa ketentuan secara hakikiahnya, substantifnya itu dipahami dengan hukum logika, hukum akal. Hukum akal hanya bisa menjemput secara asbab, hukum kausa. Ya, artinya akal mengatakan kalau kamu ingin dapat uang banyak,
maka bekerjalah dengan keras dan cerdas. Kalau kamu ingin bisa bekerja keras dan cerdas, maka kuliahlah, milikilah ilmu yang banyak tentang ilmu duniawi, dan milikilah fisik yang kuat. Ini kan akal. Tetapi pada dimensi-dimensi yang lebih dalam daripada itu, akal tidak bisa menembus wilayah itu. Makanya modernisasi di dalam beragama, Pak, tetap kembalikan kepada hukum tradisionalis. Artinya dulu ulama tradisionalis, saya mengatakan ulama tradisionalis bukan ulama NU ya, bukan. Jadi maksud tradisionalis adalah kaum salaf terdahulu mengajarkan bahwa di dalam memahami af'alnya Allah, perbuatan daripada Allah, gunakanlah yang namanya zauq, haliyah batiniyah, rasa kepada Allah yang didapat daripada anwarul qudusiyah, cahaya-cahaya kesucian yang bersemayam di dalam as-sudur, di dalam dada. Di dalam as-sudur itu dia menembus ke dalam lub menembus ke dalam sir. Ya, dari sir itulah anwar, cahaya-cahaya Allah itu masuk ke dalam qalbun. Ketika cahaya Allah itu sudah menyelimuti qalbun, lub, sir dan as-sudur, maka di dalam memahami pergerakan af'alnya Allah itu kita akan menemui berbagai kemudahan. Salah satunya adalah takaran rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pembahasan ini kita akan mengulik betapa dalamnya para ulama mewajibkan kepada muridin untuk menetap di maqam asbab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana asy-syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala yaqulu. Adalah Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, semoga Allah merahmatinya, berkata, man, barang siapa dia iktasaba, yang beriktisab. Iktisab itu bahasa kerennya adalah berkausa, berasbab, bekerja, berusaha, menggerakkan anggota badan dan otaknya untuk berfikir di dalam menjemput rezeki Allah. Wa qama bi faraidi rabbih, dan dia menegakkan faraidi rabbih, apa-apa yang sudah diwajibkan oleh Tuhannya Ta'ala alaihi, atas dirinya, faqad kamulat mujahadatuhu, maka telah sempurnalah mujahadah, perjuangan di dalam hidupnya. Jadi rumusan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili bagi para muridin pemula udah maqam asbab. Ketika dia sudah kembali kepada Allah dengan segala totalitasnya pada usia-usia pensiun, ya, maka dia tetap bagaimana menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tetap kokoh di dalam menjemput rezeki Allah dengan berasbab, seperti buka toko, buka bisnis, mulai merintis kembali. Maka kalimat seperti ini, Pak, saya ingin fokus ibadah kepada Allah, saya tidak ingin dunia lagi. Padahal di dalam usia pensiunnya dia masih punya anak 2 yang belum menikah, masih kuliah. Sedangkan dana pensiun belum terlalu mencukupi untuk itu semua, maka wajib versi saya ingin fokus kepada Allah, tetap buka toko, tetap buka bisnis, tetap buka berbagai ladang-ladang usaha, baik itu dalam jenis perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Maka kalimat mujahadatuhu, telah sempurnalah mujahadahnya, disebabkan dia telah memadu padankan antara perintah Allah, yakni hubungan muamalah kepada manusia dan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana asy-syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullahu taala yaqulu, dan adalah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Nah, ini murid daripada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Jadi punya murid namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullahu taala yaqulu, pernah berkata, alaikum bisabab, wajib bagi kalian para muridin untuk berasbab. Wal yaj'al ahadukum makkukahu sabahatahu,
dan hendaklah menjadikan salah satu di antara kalian makkukahu. Makkukahu itu timbangan, alat takarnya itu sabahatahu, sebagai tasbihnya kepada Allah. Jadi orang kalau muridin ketika dia punya usaha, punya bisnis, punya toko, ya, maka timbangannya itu adalah sarana untuk bertasbih kepada Allah. Maka dikatakan dalam Quran, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang melakukan kecurangan, alladzina idzaktalu, dan seterusnya. Maka orang yang mengurangi timbangan, dia telah meniadakan Tuhan di dalam bisnisnya, dia telah menghilangkan Allah di dalam qalbunnya, sehingga dikatakan tadi seperti apa yang dibacakan oleh imam di dalam salat subuh, innalladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak berharap melakukan perjumpaan dengan kami, waradu bil hayatid dunya, dan dia ridho terhadap dunia, ya, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka itu terhadap ayat kami ghafil. Ghafil itu lalai, artinya tidak menjadikan Al-Quran menabrak semua portal-portal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulaika ma'wahumun nar, mereka itu adalah ahli-ahli neraka, bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Di sini ada kalimat yaksibun. Yaksibun itu satu akar kata dengan iktisab, Pak, kasaba, artinya terhadap apa yang mereka perbuat akan berafiliasi menjadi ahli neraka. Kemarin itu yang rame masalah minyak, Pak, masalah minyak kita, ya, minyak kita, betul ya, yang mengurangi timbangan. Ketika kita melihat cuplikan di berita itu, ternyata tersangkanya adalah salah satu teman saya kecil dulu yang pakai kacamata itu, orang Rawabelong. Jadi abangnya dulu juga usaha di perminyakan seperti itu, ya, itu udah ketangkep duluan. Yang kedua, ternyata adanya nurun. Pantesan kekayaannya itu, setiap main ke kampung kita itu dia kelihatan kaya banget begitu ya. Ternyata, Pak, ini orang dulu pas lagi remaja sampai tahun 2010 terakhir kita berbarengan, itu ibadahnya rajin, sholat jamaahnya rajin, ya, intinya ibadahnya rajin, ngajinya rajin, jamaahnya rajin. Mungkin karena tekanan ingin mensejahterakan anak, terus ngelihat uang miliaran rupiah, maka dia masuk ke dalam orang-orang yang al-mutaffifin, melakukan kecurangan di dalam takaran. Ini kan repot, Pak. Ngurangin takaran itu bagian daripada dosa besar, ya, masuk ke dalam dosa besar. Maka para muridin ketika dia buka toko, buka bisnis, buka usaha, ya, bukan badannya yang beralih dari pasar ke masjid, Pak, bukan. Jadi kalau orang udah ngaji, bukan badannya yang beralih dari pasar ke masjid. Artinya dia pengennya di masjid 80%, 20%-nya di toko, 10% di toko, 10% di rumah. Salah. Orang yang udah ngaji, udah wiridan zikiran kepada Allah dan memiliki seorang pendamping, maka badannya itu tidak ada perubahan sedikit pun. Yang berubah itu hanya haliyah batiniyahnya. Yang berkurang adalah kadar kepada kecondongan terhadap duniawinya. Dulu kalau bisnis dia masih punya target-target uang itu dia dalam rangka menumpuk-numpuk, bermegah-megahan, maka ketika dia zikiran wiridan, zauk daripada iman, rasa daripada iman itu mengikis keinginan untuk bermegah-megahan dan israf di dalam urusan duniawi. Di dalam urusan duniawi dia naqis, berkurang. Maka yang tumbuh adalah rasa imannya kepada Allah dan zuhud terhadap duniawi. Yang berkurang adalah tadi radu bil hayatid dunya, ridho terhadap duniawi, bukan kadar badannya yang sering di masjid. Salah. Jadi hati-hati. Makanya para muridin yang di awal perjalanan rohaninya dia ingin segera ke makom tajrid. Jadi kalau dari orang zikiran, wiridan, ibadah, misalnya nanti kalau habis umroh, habis haji, atau ibadah yang lainnya, dia dipukul sama Allah dengan satu cambukan ruhaniyah,
dan dia ingin sekali merasakan nikmatnya ibadah, ingin akhirat, sampai menanggalkan perkara duniawinya, berarti itu adalah syahwatul khafiyah, syahwat yang bersifat samar. Hati-hati, makanya butuh seorang guru pendamping yang akan memberikan verifikasi kepada kita. Kita ini harus tetap di makom asbab atau sudah layak di makom tajrid. Ya, maka banyak para pemula di dalam bidang agama, dia itu semakin rajin ngajinya, tapi semakin berkurang intensitasnya terhadap duniawi, itu salah. Yang benar adalah mengikis perasaan untuk memiliki duniawi. Maka orang yang sudah penuh anwarul qudusiyah, cahaya ketuhanan di dalam hatinya itu, dunia itu diletakkan di telapak kakinya. Diletakkan di telapak kakinya, tidak masuk ke dalam kolbunnya dia. Artinya dunia itu tidak lebih seperti nyamuk di dalam pandangan manusia, tidak memiliki arti. Nah, hal-hal seperti ini kita perlu belajar, ya. Masing-masing kita nanti akan punya kelas masing-masing, Pak, ya. Kecintaan terhadap harta, mobil, ya mobil baru beli sedikit, ketabrak sama Gojek sama Grab, maka kadar kecondongan kita terhadap bendawi tersebut dilihat dari marahnya. Kalau mobil kita itu sampai baret, kecoret, atau penyok ditabrak motor, kita marahnya luar biasa, Pak. Itu menandakan kecondongan al-hub, cinta terhadap harta itu besar, gelisah, sampai ke bawah tidur, ke bawah mimpi. Ini urusan mobil saya gimana ini? Belum beres. Nah, ini menandakan bahwa simbol daripada dunia itu telah menggores sebagian daripada kolbunnya. Wa qaddumahu subhatahu, dan menjadikan kampaknya itu sebagai tasbihnya. Ini buat profesi-profesi seperti chef, tukang masak. Ketika dia masak, dia zikir kepada Allah di situ. Dia jadikan pisaunya tempat berzikir kepada Allah. Wal qiyatata sabahatahu, dan menjadikan mesin jahit sebagai tasbihnya. Bagi mereka yang berusaha di bidang pakaian, maka menjadikan bisnisnya itu sebagai tasbihnya. Was-safara sabahatahu, dan perjalanan sebagai tasbihnya, yakni para supir-supir, para driver-driver. Coba bayangkan satu trip perjalanan, dia tasbih kepada Allah, dia salawat kepada Allah, dia zikir, dia istighfar, dia la ilaha illallah. Dalam satu kali perjalanan, satu trip, dia akan menemukan banyak zikir kepada Allah. Jadi indah. Orang yang belajar tasawuf itu tidak lagi gelisah terhadap duniawi, tapi duniawi dijadikan ladang sebagai sesuatu untuk berpijak kepada akhirat. Wa qad ajma'al ulama'u, dan telah sepakat para ulama ala annal kasba wajibun, bahwa berasbab maksimal di dalam menjemput rezeki Allah wajibun, hukumnya adalah wajib, wujuban muakkadan mulhaqqan birutsbatil iman, di mana kewajiban ini melekat erat dengan derajat keimanan. Wa ma'lumun, dan adalah hal yang maklum, anna, bahwa sesungguhnya man, barang siapa dia seorang hamba, la kasabalahu, tidak memiliki kasab, tidak memiliki keinginan untuk berusaha di dalam mencari rezeki Allah, fahuwa kal mar'ah, maka ar-rijal, laki-laki itu seperti mar'ah, seperti seorang perempuan. La hazzalahu fir rajulah, tidak ada keuntungan baginya ada di posisi lelaki. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bimalin. Maka kelebihan laki-laki dibandingkan wanita itu terletak kepada kekuatan laki-laki di dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Tidak lebih, Pak, dari itu.
kadang perempuan bisa lebih multitasking dibandingkan kita. Dia sambil masak bisa nyusuin anaknya, dia sambil gosok bisa ngurusin segala-galanya. Kalau laki-laki jarang ditemui multitasking. Artinya terkadang perempuan itu mar'ah lebih kuat daripada laki-laki, baik dari segi perasaannya, dari segi pemikirannya. Maka dikatakan ar-rijal, laki-laki itu kekuatannya adalah di dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Wa kana sahibul wasiyati rahimahullahu taala yaqulu, dan adalah pemilik wasiat ini yakni Imam Al-Matbuli berkata, hukmul fakir, hukum seorang fakir, alladzi la hirfata lahu, yang tidak memiliki pekerjaan, hirfah, tidak memiliki kasab. Seperti apa dia? Hukmul bumatis sakinati fil khorobi, seperti hukum seekor burung hantu as-sakinah yang dia menetap fil khorob, di atas, bertengger di atas batang yang rapuh atau pada bangunan yang rapuh. Laisa fiha naf'un li ahadin, tidak memiliki manfaat sama sekali kepada hamba Allah yang lain. Maka ada istilah solih, ada istilah muslih, Pak. Kalau solih itu adalah orang yang kesolehannya hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Sedangkan muslih adalah kesolehannya bermanfaat untuk dirinya dengan orang lain. Maka seorang fakir, fakir ini dalam definisi ilmu fikih ya, bukan ilmu tasawuf nih. Fakir di sini adalah orang yang lebih miskin daripada orang miskin, bukan fakir dalam diksi ilmu tasawuf. Kalau fakir dalam diksi ilmu tasawuf adalah hamba yang selalu membutuhkan Allah dan al-istighna, merasa cukup dengan Allah. Maka dikatakan fakir di sini adalah orang yang sangat miskin dan tidak memiliki keinginan untuk bekerja. Maka dia seperti beban bagi pada orang lain. Memberikan manfaat untuk dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi memberikan manfaat kepada orang lain dan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma, dan tatkala zuhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birrisalah, Rasulullah telah menampakkan, telah muncul dengan risalahnya, dengan nubuahnya, lam ya'mur ahadan min ashabihi bitarkil hirfah. Ketika kerasulan itu telah sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak lam ya'mur, memerintahkan ahadan salah satu min ashabihi kepada sahabat-sahabatnya bitarkil hirfah, untuk meninggalkan pekerjaannya. Jadi yang tetap sebagai petani pohon kurma tetap sebagai petani pohon kurma, yang memiliki bisnis kain di pasar pada saat itu tetap membuka tokonya. Jadi Rasulullah tidak memerintahkan kepada para sahabat untuk meninggalkan asbab duniawinya. Bahkan Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah meminta izin kepada baginda Rasulullah untuk menguasai pasar Madinah. Dan benar, seluruh segmentasi pasar di wilayah Madinah dikuasai oleh Abdurrahman bin Auf dalam waktu tidak lebih 1 tahun. Artinya memang baginda Rasulullah itu guru, murabbi, mursyid dan rasul yang sangat sempurna, disebabkan mampu meninggikan derajat ruhani para sahabat tanpa memerintahkan sahabat untuk meninggalkan asbab duniawinya. Itu guru yang hebat begitu, Pak. Jadi guru yang hebat itu bisa menaikkan rohani seorang murid tanpa memerintahkan murid itu untuk meninggalkan tokonya, menutup tokonya. Udah antum tutup aja toko antum. Kalau antum gak kuat terhadap duniawi, fokus ibadah saja. Ini guru yang salah, guru yang lemah. Kalau mursyid, guru yang kokoh tuh gak begitu. Allati biyadihi, yang telah ditekuninya, biadih, yang telah ditekuninya, bal aqarrahum ala hirfihim, bahkan baginda Rasulullah aqarr, berbahagia terhadap pekerjaan mereka masing-masing, wa amrahum, dan memerintahkan kepada para sahabat itu bin nushi fiha, ya, untuk nushi, benar-benar sungguh-sungguh di dalam kejujurannya untuk menunaikan pekerjaan mereka masing-masing. Jadi memang kalau kita lihat para ulama-ulama dulu, baik itu kiai, habaib, para syekh, itu memang pagi subuh pergi berladang.
jalan kaki, adalah Kiai Hamid Pasuruan, Bayai Hamid Pasuruan itu kan beliau memang dari keluarga yang kurang ya Pak ya. Dan menikahi salah seorang putri dari kiai besar di zaman itu ya, yang biasa hidup memang berkecukupan. Tapi beliau memiliki kasab pada zaman itu hanya jualan sepeda Pak, dan sepedanya itu sepeda second ya, sepeda bekas. Dimana pada tahun itu sekitar tahun 80-an jualan sepeda itu udah nggak lagi ngetren. Karena sepeda kan tahun 60-an, 50-an itu kan bagus. Tapi tahun 80-an itu udah mulai tuh keluar Honda CB gitu ya. Tapi beliau jualannya jualan sepeda. Sampai istrinya ini menggugat cerai ya. Jadi belum tentu anak kiai yang anak orang alim yang biasa hidup enak itu bisa kuat diajak dimulai dari nol, belum tentu ya. Nah beliau itu berjalan kaki ke toko sepedanya kurang lebih setiap hari itu berkilo-kilometer Pak. Jadi jauh dari pantauan rumahnya agar istrinya itu emang nggak kelihatan mata sama istri begitu ya. Jadi jalan kaki, padahal tuh ulama besar yang dimana Aba Guru Sekumpul Martapura itu ditepuk pundaknya oleh Mbak Yai Hamid dan mengatakan kepada Aba Guru Sekumpul, kamu akan jadi gubernur Kalimantan katanya. Ternyata gubernur Kalimantan itu bukan gubernur betulan, tapi menjadi wali di bagian Martapura. Bapak kalau masuk ke Martapura itu seperti masuk ke kota Madinah Pak, tenang, sunyi. Ya, sebab kenapa? Keberkahan dari wali besar Aba Guru Sekumpul. Sedangkan Aba Guru Sekumpul murid daripada Mbak Yai Hamid Pasuruan. Nah, Mbak Yai Hamid setinggi-tingginya kedudukan wali beliau, ada yang mengatakan beliau adalah wali abdal, ya. Itu tetap membuka toko sepeda dan berjalan kaki sejauh berkilo-kilometer di pagi hari. Itu menandakan kalau kita udah jadi ulama nanti ya, atau jadi wali ya, Bapak jadi wali, maka tetap Pak tampilan zohirnya harus asbab, jangan tajrid ya, harus asbab. Wa kana qaddasallahu sirrahu yaqul, dan adalah qaddasallahu, semoga Allah mensucikan sirrah. Sirrahnya itu adalah ruhani beliau. Ketika sudah di alam barzakh, yaqulu berkata. Maksudnya Syekh Al-Matbuli ini berkata juga, Al-Kamilu, Syekh yang kamil, guru yang sempurna. Man, adalah siapa dia? Yuslikun nasa, yang menghantarkan suluk, salik, suluk kepada manusia. Wahum fi hirfihim, dan mereka itu manusia yang disulukkan oleh syekh tersebut, fi hirfihim, tetap menjalani pekerjaan mereka. La man ya'muruhum bitarkil hirfah hatta yuslikahum, bukan orang yang memerintahkan manusia untuk bitarkil hirfah, meninggalkan pekerjaan mereka agar ia bisa menghantarkan suluk kepada mereka. Jadi catat ya, orang yang jazab Pak, ini kan banyak sekarang bermunculan habaib-habaib yang jazab ya. Jazab itu dia bukan orang yang goiru akal, ngomongnya juga enggak jelas, itu seperti dijadikan guru. Maka kami ya diajarkan oleh guru kami tidak boleh mengambil qaul dari orang yang jazab, tidak boleh menjadikan guru seorang habib atau kiai yang jazab. Yang wajib dijadikan seorang guru orang yang sudah keluar dari jazabnya. Jazab itu adalah istilah gendeng. Gendeng itu hilangnya akal disebabkan ruhaninya itu nyangkut Pak di alam jabarut, di alam malakut ketika dia zikiran kepada Allah. Jadi nyangkut, nggak balik lagi. Ya, maka tampilan zahirnya itu dia jazab. Maka orang yang jazab ini konsumsi ruhaniyahnya itu hanya untuk dirinya sendiri. Tidak boleh qaulnya diambil, perkataannya diambil, bimbingannya diambil. Maka guru yang sempurna itu bukan yang jazab, tapi yang telah jatuh kembali, bukan jatuh, telah turun kembali kepada makom asbab. Artinya kalau kita melihat guru
Seorang mursyid yang pesantrennya besar, santrinya banyak, dan ketika beliau memimpin zikir itu banyak yang ngikut begitu ya. Tapi tampilannya biasa Pak. Dia nyuci baju, pakaian, dia buka-buka toko. Seperti biasalah manusia, itu hati-hati. Tidak boleh menilai seseorang by cover dengan tampilan luarannya. Sebab haliah batinnya bisa jadi lebih tinggi daripada orang yang jazab, ya. Makanya saya kalau ada orang yang cerita guru saya ini orang yang jazab, kita dengerin aja, ya. Makanya ngaji-ngaji begini penting Pak. Sebab kenapa? Kita ngaji tasawuf itu ada dua jalur. Yang pertama jalur zikir wirid itu harus tetap berjalan dibimbing seorang guru. Yang kedua tetap ngaji tasawuf seperti ini agar nanti ketemu orang-orang yang ahli hikmah berkedok tasawuf, kita udah punya pakem, udah punya ketentuan. Oh ini tasawuf yang salah, oh ini yang salah, ini tidak sesuai dengan penjelasan Imam Ghazali, ini tidak sesuai dengan ketentuan Ibnu Athaillah, tidak sesuai dengan ketentuan apa yang dijelaskan Sufyan Ats-Tsauri, Fudail bin Iyad. Kita paham semua itu, jadi kebuka ya. Karena kita belum bisa men-screening ruhaniyah seseorang itu apakah dia orang yang sodik atau kazib, orang yang benar apa pendusta. Maka tampilannya kita dengerin omongan dia, oh ini gak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama tasawuf seperti Imamul Ghazali wabil khusus, ya. Fa innahu, karena sesungguhnya tidak ada di antara min amrin masyru'in, ya, perkara syariat, masyru' perkara syariat, illa kecuali wa yumkinul arifu ayyusila sahibahu ila hadratillahi ta'ala, melainkan seorang arif yang telah makrifat berpeluang agar ia menghantarkan sahabatnya itu ke hadrah ilallah ta'ala karena dirinya. Bi khilafil umuri allati lam tusyra', ya, berbeda halnya dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Artinya beriktisab itu kan perkara yang disyariatkan oleh syariat, ya, berkasab, mencari, ya. Faida farogta apa? Faida farogta fangsob wa ila rabbika fansob. Itu nasoba itu artinya adalah apabila kamu telah selesai pada farogta, selesai pada suatu kesibukan urusan, maka fansob, langsung bergerak menuju kesibukan lain yang levelnya lebih tinggi. Ya udah ngurusin satu RT udah selesai, 45 tahun saya ngabdi, RT selesai, saya naik ke RW selesai, saya naik ke lurah, terus begitu. Dijadikan politik untuk menegakkan hukum-hukum Allah yang sifatnya bukan hukum positif, ya, tetapi seperti menggerakkan kepedulian umat dan lain sebagainya begitu. Maka faidza farota fansob adalah bukti syariat bahwa mencari nafkah dengan iktisab, dengan asbab itu adalah perkara yang disyariatkan, dan menuju Allah juga perkara yang disyariatkan. Bagaimana mungkin dua kutub perkara yang disyariatkan tersebut harus mengalahkan satu perkara yang disyariatkan yang lain? Kan gak mungkin. Maka kita bisa ngelihat nih, kalau ada orang ngaku-ngaku mursyid, ngaku-ngaku guru pembimbing, kita bisa mempelajari apakah dia mursyid yang hakiki atau enggak. Ini kelebihannya ilmu, Pak. Maka bagi orang yang berilmu, dia lama akan memilih seorang guru disebabkan dia akan meninjau-ninjau ulang dalam rambu-rambu syariat. Apakah ini guru yang hakiki atau guru yang kazib, guru yang pembohong, ataukah dukun ahli hikmah yang berkedok di dalam topeng tasawuf. Wa kana yaqulu, dan beliau juga berkata, Syekh Al-Matbuli, al-mu'minul muhtarifu, orang mukmin yang memiliki pekerjaan, yang bekerja berkasab, bangun subuh, pulang maghrib, akmalu indi, lebih sempurna di sisiku, ya, lebih baik, lebih sempurna menurutku, minal majazibi, daripada seorang yang jazab. Tuh dikatakan nih, minal majazib, daripada seorang yang jazab, min masyayikh, ya, min masyayikh, di antara para syekh az-zawaya, yang berada di zawiyah. Jadi zawiyah itu adalah Pak, madrasahnya orang-orang yang sedang bersuluk, namanya zawiyah, ya. Hati-hati ya, kalau ada majelis menamakan dirinya zawiyah, itu dicek nanti, harus dicek dulu sanadnya mutasil gak kepada baginda Rasulullah, diakui gak oleh Jatman,
ya, jam'iyah ahlut thariqah mu'tabarah. Jatman inilah yang akan memverifikasi apakah zawiyahnya ini sanadnya muttasil kepada baginda Rasulullah atau munqati, terputus. Alladzina ya'kuluna bidinihim, di mana para syekh zawiyah itu makan daripada agama mereka, ya. Walaisa biyadihim, bukan dari kedua tangan. Jadi dia menunggu pemberian orang, Pak, pemberian orang. Hirfatun dunwiyatun ta'uffuhum an sadaqatikan nasi wa ausakhihim, ya. Dan tidak ada di tangan mereka satu pekerjaan duniawi pun, ya. Memang syaratnya orang kalau mau suluk ke Allah harus punya satu pekerjaan, apapun itu. Jadi tukang sol sepatu, jadi tukang vermak, ya, jadi tukang kelontongan dan lain sebagainya, yang dapat menjaga diri dari berbagai sedekah, an sodaqatin nas, dari sodakoh manusia, wa ausakhahum, dan berbagai ausakhihim itu adalah kotoran, yakni zakat dari harta manusia, ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang Sadziliyah itu banyak, Pak, pegawai Bank Indonesia orang Sadziliyah, orang BUMN itu banyak yang orang-orang Sadziliyah tapi tidak menampakkan. Bahkan guru kami yang para muridinnya itu pekerja-pekerja bank, ya, yang masih ikhtilaf tentang keharamannya. Karena ikhtilaf bagi para ulama mutawasitoh, bukan ulama yang memang ke arah ke kanan-kananan sekali, ya, itu tidak diperintahkan untuk keluar dari bank. Pada wilayah dhonni dilalah, bukan qat'iyun dilalah. Maka murid yang bekerja itu tidak diperintahkan untuk meninggalkan pekerjaannya. 5 menit lagi, ya. Wa qad akramallahu ta'ala al-muhtarifa bi umuri fuddilu biha 'alal muta'abbidina min ghairi hirfatin. Dan sungguh Allah Ta'ala akramallah, telah memuliakan al-muhtarifa, siapa itu, kepada orang-orang yang memiliki pekerjaan, memiliki iktisab, bi umurin fuddilu biha, dengan berbagai hal yang telah diutamakan baginya, alal muta'abbidina, dibandingkan para ahli ibadah, min ghairi hirfatin, yang tidak memiliki pekerjaan, ya. Saya pikir merbot masjid itu termasuk orang yang memiliki pekerjaan. Kerjaannya apa, Pak? Iya, bersihin masjid, bener gak? Bukan orang yang pengangguran itu, ya. Tukang parkir boleh gak tuh dibilang pengangguran, Pak? Ayo, ada yang berani jawab? Memiliki, mana Pak Budi? Memiliki pekerjaan juga itu sebenarnya, ya. Ya, memang. Al-awwal, yang pertama, an a'mal ahadim lahu likaunihi ya'kulu min kasbihi la min sadaqatin nasi wa ausakhim, ya. Keutamaan orang yang memiliki pekerjaan itu pertama adalah bahwa berbagai amal ibadah ahadihim, salah seorang dari orang yang memiliki pekerjaan untuknya, karena keberadaan dirinya yang selalu makan dari mata pencahariannya. Jadi sebaik-baik makanan at-ta'am adalah makanan yang didapat min yadih, dari kedua tangannya, bukan dari sodaqatin nas, dari sodakoh pemberian manusia, wa ausakhim, dan kotoran-kotoran mereka, zakat. Jadi at-ta'am wasyarab, makanan dan minuman yang paling baik itu adalah yang didapat dari kedua tangan kita sendiri. Asani, yang kedua, keutamaan orang yang memiliki iktisab adalah adamu da'wahul ilma wa takabburihi 'alal jahilina fayashhada haqarahu nafsihi wa ta'zima ghairihi. Kedua, tidak ada pengakuan dirinya berilmu dan kesombongan dirinya terhadap orang yang bodoh, maka ia selalu mengakui akan kehinaan dirinya dan selalu menghormati orang lainnya. Maksudnya adalah terkadang orang yang ilmunya banyak, ilmu agamanya banyak, dia harus terjun lagi, Pak. Terjun lagi, ngurusin ini, ngurusin itu, ya, segala macam dijalankan. Nanti beda kalau orang yang alim, dia akan menutupi kewaliannya itu, Pak, dengan perkara duniawi biasanya. Ya tadi, dengan buka toko, nyuci baju keluarganya, ngejemur. Pokoknya wali yang hebat itu dia akan menutupi kewaliannya itu dengan perkara duniawi. Jadi hati-hati, ya. Memang tidak boleh kita sebagai orang awam menilai, oh ini nggak layak saya jadikan dia guru.
Sebab kenapa? Oh, nyari duitnya kenceng banget gitu ya. Jadi hati-hati. As-salis yang ketiga, salamatuhu minasyibhi al-aqliyati fillahi ta'ala wa fi rusuli wa ahkamihi. Ketiga adalah selamat dirinya dari samarnya kelogikaan mengenai Allah Ta'ala dan mengenai para rasulnya dan berbagai hukumnya. Maksudnya adalah biasanya nih orang yang ngejalanin zikiran wiridan sampai meninggalkan dunia, baik itu kolbun atau jasadnya, artinya tidak mau, sedangkan dia harusnya masih di makom asbab, terkadang dia akan memiliki syubhat, kesamaran-kesamaran, apakah itu datangnya dari Allah apa dari setan. Makanya hati-hati. Di sini tidak boleh menentukan sendiri pindah makom dari asbab menuju tajrid. Sebab kalau dia masih makom asbab, ingin segera tajrid, nanti akan ada halusinasi di dalam pikirannya, al-khayali. Apakah itu petunjuk daripada Allah ataukah dari syaitan? Maka dikatakan untuk mencari aman, udah balik lagi ke makom asbab. Buka lagi tokonya, buka lagi usahanya, bekerja lagi sambil zikiran, bekerja sambil wiridan, bekerja sambil ibadah terus sampai nanti al-futuh, Allah bukain. Yang terakhir, ar-rabi', yang keempat, idza waqa'a fi ma'siyatin yasiru yashhadu qabahaha wa la yara annahu fa'ala syai'an yukaffiruha wa ghairu dzalik. Apabila ia terjerumus dalam suatu kemaksiatan, maka ia menjadi bisa menyaksikan keburukan maksiat dan ia tidak beranggapan bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang bisa menghapus dosa maksiat itu dan lain sebagainya. Jadi di sini agak menyerang, Pak, syubhat orang-orang yang ingin segera tajrid. Memang benar kata Ibnu Athaillah, dia telah jatuh ke dalam syahwat al-khafiyah, syahwat yang sifatnya adalah samar. Nah, syahwat yang sifatnya samar, dia akan mendorong bahwa apa yang dia lakukan itu bisa jadi lebih baik daripada orang yang ada di perkantoran, di pertokoan, ya. Dia menganggap dirinya al-khair, lebih baik sebab dia fokus kepada Allah, zikir kepada Allah. Tapi dalam sirnya yang terdalam, dia menunggu-nunggu sodakoh makanan dari manusia. Sebab kenapa? Memang dia masih makom asbab, Pak. Jadi asbab tajrid itu bukan masalah aktivitas badaniyah, tapi pencapaian ruhaniyahnya. Betapa banyak orang yang fokus ibadah, tapi dia masih mengharapkan pemberian daripada makhluk. Artinya kan dia belum sampai kepada derajat tafwid taslim, baru sampai kepada derajat tawakal. Dan tawakalnya itu masih ikhtilat. Apakah tawakalnya itu kepada Allah, ataukah tawakalnya pada kekuatan dirinya sendiri? Intinya dalam kajian ini adalah mari kita kuatkan lagi asbab kita, terus berusaha yang terbaik, profesionalitas di dalam bekerja, ya nggak apa-apa berencana terbaik sebaik-baiknya untuk bisnis kita, menggarap omset sebesar-besarnya, mengambil keuntungan sebaik-baiknya, itu dalam rangka menjadi batu lejitan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir begitu kajian kita yang hanya 45 menit ini, barokah, mudah-mudahan barokah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadana wa iyyakum ajmain. Ya. Ini baru mau dibuka nih, siapa yang mau nanya? Nggak katakan duluan nih. Ya lebih nih Pak Ahmad nih, bisa sampai 6:30 nih. Ya, jadi asbab itu adalah dia bergantung kepada kekuatan zohir. Artinya terikat dengan hukum sebab akibat. Kalau saya bekerja lebih banyak, maka saya bisa menghasilkan lebih banyak. Dan dia kedua, i'timadu binafsihi, bergantung pada dirinya. Sedikit sekali bergantung kepada Allah. Ya. Artinya seperti manusia pada lazimnya. Ya, artinya anak kiai, anak habaib, anak syekh itu tidak terlahir langsung ke tajrid. Pasti dia asbab dulu. Artinya dia belum bisa baca kitab, belum paham ilmu nahwu shorof, kan harus belajar dulu tuh. Tidak serta-merta langsung dibukain. Nah, asbab itu adalah komunitas manusia yang udah kita jalani selama ini. Itu namanya asbab. Sedangkan tajrid adalah berasal dari kata jarroda yujarridu tajridan, artinya bebas.
bebas, dia terlahir oleh Allah, ditentukan ketika dia lahir itu apa yang dia inginkan sejak kecil udah Allah datangkan. Dia berdoa, dia berzikir, wirid. Nah, tajrid ini terjadi pada Siti Maryam misalnya begitu ya. Sedangkan Siti Khadijah adalah ahlul asbab. Sebab karena beliau itu punya bisnis yang menggurita di kota Mekah. Sedangkan Siti Maryam adalah profil wanita tajrid yang ketika dia dikunci kamarnya, mihrabnya, dibukalah oleh Zakaria, tiba-tiba banyak makanan di dalam kamarnya. Dikatakan, ini dari mana? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini semua makanan datangnya dari Allah. Padahal mihrabnya itu, kamarnya itu dikunci rapat sama Zakaria, saking menjaga kesucian Siti Maryam. Artinya Maryam adalah profil tajrid yang cuman zikiran wiridan di dalam kamarnya, tapi Allah datangin semua at-ta'am, makanan begitu ya. Itu namanya tajrid. Coba lihat, kedudukan keduanya sama. Maka ada riwayat ketika Siti Khadijah wafat, dua wanita ini datang, yakni Siti Asiyah. Siapa Siti Asiyah, Pak? Istrinya siapa itu? Fir'aun. Yang kedua adalah Siti Khadijah. Artinya gini, apa yang dikatakan oleh di dalam kitab Syarah tentang hikam itu, bahwa Allah seakan-akan berkata kepada orang yang tajrid dan asbab, kamu aku ciptakan bermakom asbab, si A, si B, dan kamu aku ciptakan dalam makom tajrid. Maka kedua kalian itu adalah keduanya sama di hadapanku. Aku memberikan kepada makom tajrid langsung dengan tanganku, sedangkan aku memberikan engkau kepada makom asbab melalui wasilah hamba-hambaku yang lain. Intinya sama. Maka kedudukan antara Khadijah dengan Siti Maryam itu sama ketika di langit. Yang satu adalah profil wanita tajrid, yang satu profil wanita asbab. Artinya tidak ada keutamaan antara makom tajrid dengan asbab. Sebab asbab, kalau dia sodik, benar di dalam asbabnya, tulus, ikhlas, jujur, amanah di dalam timbangan-timbangannya, bisnisnya, dia nanti setapak demi setapak akan menjadi tajrid pada usia tuanya nanti. Maka ini kajian khusus di kitab hikam, ya, kitab hikam. Nah, kalau mau ikut kajian hikam nanti di musola yang satu lagi tuh ya, Pak Budi ya. Saya berencana buka kajian kitab hikam. Itu makom asbab dan tajrid itu akan dibahas secara mendalam. Intinya begitu, Pak. Apa yang kita jalani sekarang adalah makom asbab. Jangan keburu-buru menuju tajrid, pengen zikiran wiridan, tiba-tiba pas buka mata udah ada nasi kebuli. Kecuali kalau tahlilan atau acara halal bil halal, kemarin lagi dengerin ceramah ustadz, dia tidur. Zikiran tidur. Tiba-tiba pas bangun udah ada nasi kebuli. Itu asbab apa? Tajrid. Asbab. Sebab dia harus menggerakkan badannya menuju masjid. Dia berpikir, saya harus ke masjid nih biar saya dapat kebuli. Gak apa-apa dah, saya sabar nungguin ustadz ceramah dulu 1 jam gitu. Pada hakikatnya dia makom asbab. Ya, 2 menit lagi ya. Termasuk salah satu ustadz nih. Ustadz berpikir gini, saya punya keinginan nih. Anak saya pengen saya kuliahin di Mesir, di Azhar, tapi biayanya masuknya itu awalnya 80 juta. Aduh, tabungan saya cuman masih ada 40 juta. 40 juta lagi saya cari dari mana nih? Akhirnya dia ngamalin apa? Murojaah Quran, manakib Syekh Abdul Qadir, zikiran wiridan. Sepintas secara badaniah itu seperti tajrid. Dia zikiran, wiridan, ibadah, minta kepada Allah begitu ya. Tapi kalau dilihat dia asbab. Kenapa asbab? Dia bergantung kepada wiridannya, bergantung kepada zikirannya. Nah, orang yang bergantung kepada amal, salah satu tanda dia masih di makom asbab. Tapi ketika dia melihat amal adalah hadiah dari Allah, berarti rohaninya mulai memasuki kelas tajrid. Dia ngelihat nih, ya Allah, ini sholat duha di tengah orang sibuk saya bisa ngerjain 8 rakaat. Ini adalah hadiah yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Terus perasaannya ngedalem begitu. Ibadah tuh hadiah. Sebenarnya dia udah masuk ke tajrid. Beda sama orang, saya harus sholat duha nih. Dengan sholat duha itu saya punya hajat ini, punya hajat ini. Nanti sholat duha qabul. Nah, ketika dia berpikir seperti itu, dia
tetap di makom asbab. Jadi bedanya apa? Kalau di makom asbab dia beriktimat kepada amal, bergantung kepada amal. Kalau di makom tajrid dia melihat amal adalah pemberian dan pertolongan dari Allah. Nah, di awal fase kita itu pemikiran, Pak. Memang segala sesuatu berdasarkan pemikiran dulu. Dari pemikiran nanti kita ngejalanin, masuk dia ke dalam ruhaniyah. Dari ruhaniyah itu nanti menetap dalam bentuk makomat, begitu. Jadi intinya kalau Bapak pergi ke kantor, buka toko, Bapak melihat nih, saya dapat rezeki bukan karena toko saya kok. Saya dapat rezeki bukan karena bos saya di kantor kok. Murni semuanya pemberian Allah. Yang lain itu hanya wasilah. Tuh sebenarnya orang udah tajrid tuh. Pelan-pelan dia masuk ke tajrid. Ini pada teori yang lebih tinggi lagi, bukan teori basically. Kalau yang dijelaskan ustadz-ustadz yang saya dengar itu teori basically. Teori yang lebih tinggi itu begitu tadi, ya. Teori yang lebih tinggi tadi seperti itu. Jadi dia tidak melihat bentuk badannya apakah di kantor, apakah di pertokoan, enggak melihat begitu ya. Tapi dia melihat geraknya daripada Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang masalah hukum asbab dan tajrid ya. Saya pikir itu saja ya, Pak Ahmad. Ada lagi yang mau nanya? Cukup? Cukup Bapak sebelah kiri? Cukup ya? Sebelah kanan, Pak? Cukup. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majalis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum syuruk nih, jadi jangan ada yang sholat sunnah syuruk ya, haram.